أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Baik, jadi pernah ada kasus Rasulullah bukan memukul ya, tapi mungkin menghardik ya sahabat, yang kemudian dalam satu kesempatan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ada nggak yang pernah saya sakiti? Pernah saya sakiti, sekarang saatnya kalian boleh balas dendam. Akhirnya ada satu orang sahabat itu kan, yang kemudian Rasulullah sudah membuka bajunya, datang. Ini sahabat yang lain-lain pada marah, ini orang nggak tahu berterima kasih dan nggak tahu sopan santun. Ternyata apa? Sahabat yang mendatangi Rasulullah itu bukan mau balas dendam, tapi mau apa? Mau memeluk Rasulullah. Ditanya, kenapa saya ingin seumur hidupku kulitku menyentuh kulitnya Rasulullah yang sedemikian mulia. Jadi banyak sekali cerita-cerita. Baik, kita akan mulai sedikit demi sedikit terkait dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa sih sebetulnya? Apakah Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau kita itu sabar, udah tenang aja, santai? Enggak, sebetulnya sangat luas. Setidaknya ada beberapa indikator yang bisa kita kaji terkait dengan yang dimaksud rahmatan lil alamin. Pertama, yang dimaksud rahmatan lil alamin itu ya bukan hanya nabinya tapi syariatnya. Nah, syariat Islam yang rahmatan lil alamin ini bukan hanya memberikan rahmat bagi yang percaya, tapi seluruh. Oke, misalnya kepada hewan saja, kan tidak sah dan tidak halal hewan sembelihan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Untuk hewan saja kita diperintahkan untuk berkasih sayang, bahkan ketika kurban pun sudah sah hewan itu dipotong, tidak boleh memperlihatkan pisaunya. Itu sedemikian rupa Islam itu menjaga apa ya, mewujudkan kasih sayang bukan hanya kepada bagaimana dengan sesama manusia. Nanti kita lihat. Oke, pertama yang bisa kita kaji dari Islam rahmatan lil alamin itu adanya sikap yang dikenal belakangan ini. Selain rahmatan lil alamin itu ada, pernah dengar Islam moderat ya? Moderat, Islam moderat. Beberapa tahun belakangan ini kalau mau jadi pegawai negeri itu, terutama di Kementerian Agama, harus ada ujian CBT-nya moderat, Islam moderat. Apa itu Islam moderat? Jadi sebetulnya juga bukan sesuatu yang asing, tetapi kalau kita di ngaji Al-Baqarah itu kita akan sampai pada satu ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ummatan wasata, umat yang pertengahan. Walaupun sebetulnya kata moderat nggak pas banget, tapi wasato itu artinya umat, ada yang mengatakan umat yang unggul, umat yang punya keutamaan. Jadi umat Islam dibanding umat-umat terdahulu, maka oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran dinyatakan sebagai ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas. Nah, umat Islam yang menganut wasatiyah dan memegang teguh nilai-nilai wasatiyah itu akan menjadi saksi. Apa yang maksud saksi?
akan menjadi contoh teladan bagi atau menjadi menjadi amatan bagi umat-umat yang lain. Itu yang makna pertama yang terkandung di dalam Islam, rahmatan lil alamin. Oke, saya jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan wasatiyah. Di dalam Islam itu ada aspek namanya aspek akidah. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang pernah kuliah di UIN, dulu bukan UIN, dulu IAIN namanya. Itu ada seorang profesor doktor namanya Harun Nasution. Beliau punya buku judulnya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Nah, salah satu aspek utama dari Islam adalah aspek akidah. Apa itu aspek akidah? Aspek yang menyangkut keyakinan, keimanan. Nah, nanti dalam Islam akidah atau aspek akidah, keyakinan, keimanan ini nanti muncul aliran-aliran di dalam Islam. Nanti kita kenal ada aliran namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa menyebut diri Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah artinya sekelompok orang yang berpegang teguh pada sunnah. Sunnah itu artinya segala perbuatan, perkataan, keputusan atau perilaku yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sederhananya begitu. Jadi kaulan, fi'lan, wa amalan, wa takriron. Nah, jamaah itu mengacukan, jadi sepeninggal Rasulullah itu kan Rasulullah kan tidak Rasulullah itu tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau sepeninggal beliau. Nah, inilah yang nanti memunculkan kelompok. Tapi istilah Ahlussunnah wal Jamaah belum muncul. Nanti muncullah kelompok orang yang menyebut diri belakangan ya sebagai pendukung Ali, yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib paling berhak menggantikan Rasulullah sepeninggal beliau dengan sekian banyak keutamaan. Oke, kemudian nanti akhirnya kepilihlah Abu Bakar. Singkat cerita, kemudian muncul konflik yang paling besar adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, disitulah nanti mulai membesar konflik di dalam tubuh umat Islam. Nanti Ali bin Abi Thalib dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus dan mengadili kasus terbunuhnya Utsman. Kita tahu dalam sejarah gubernur-gubernur yang dipilih oleh Utsman dari klan, dari keluarga besar Utsman. Nah, salah satu gubernur yang ada di Suriah atau Syria hari ini itu namanya Muawiyah. Nah, singkat cerita Muawiyah kudeta lah kalau boleh dikatakan dalam bahasa hari ini, sehingga terjadilah sebuah peperangan yang disebut dengan perang Siffin. Nah, dalam peperangan itu Muawiyah itu nyaris kalah. Biar tidak kalah dan sampai parah, akhirnya mengajukan, ya konon dalam di catatan sejarah, ditombak kemudian ditaruh ujung tombak Al-Quran sebagai bentuk perang selesai gitu, gencatan senjata, sehingga terjadilah sebuah proses perdamaian yang disebut dalam sejarah tahkim. Masing-masing mengutus utusan untuk mencari penyelesaian damai. Nah, disinilah mulai nanti muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang menurut saya dan bacaan saya. Ada satu kelompok dari kubunya Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan jalan penyelesaian itu. Bagi mereka ini tidak syah. Akhirnya mereka mengeluarkan diri sehingga nanti disebut sebagai kelompok Khawarij.
Nah, kelompok Khawarij itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya fanatik, memahami ayat itu ya letterlek, kemudian tidak ada kompromi, kalau tidak melaksanakan hukum Allah kafir, mudah mengkafirkan. Nah, belakangan ada nggak model-model pemikiran dengan ciri khas itu? Ada. Nah, inilah yang harus kita makanya kita yang tidak. Nah, kelompok yang nanti mendukung Ali mati-matian, bahkan saking fanatiknya, itu yang fanatik dan hulu melampaui batas, menyebut malaikat Jibril itu salah membawa risalah wahyu harusnya kepada Ali, yang jadi nabi harusnya Ali, bukan Nabi Muhammad, sampai segitunya ya. Nah, muncul itu, berarti sudah ada dua kelompok ya. Nah, nanti kelompok yang ketiga, pendukung Muawiyah, ini yang disebut dalam sejarah sebagai kelompok Sunni. Nah, singkat cerita sampai akhirnya Hasan sebagai pengganti mungkin nggak sanggup karena rong-rongan dari Muawiyah, akhirnya menyerahkan tampuk khilafah kepada Muawiyah sampai kita hari ini. Maka di dalam Islam yang sampai hari ini masih eksis ada Syiah. Nanti ada Syiah juga macam-macam, tapi yang masih eksis dan sangat kuat ya Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah, yang mengakui adanya 12 imam yang pusatnya di Iran. Kemudian nanti ada Syiah Zaidiyah yang di Yaman hari ini. Kemudian ada Syiah yang di Pakistan, Syiah Ismailiyah. Kemudian kita yang tidak Khawarij dan tidak Syiah, nah ini disebut Ahlussunnah wal Jamaah, memegang teguh apa-apa yang dipraktekkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Itu moderasi yang pertama. Jadi kita dari segi akidah ya tidak Khawarij, tidak Syiah, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Buktinya apa ya? Buktinya bahwa kita melakukan apa yang diwariskan oleh para sahabat, kemudian diterimakan kepada para imam yang 4. Kalau kita memahami ada 4 mazhab fikih di dalam Sunni, walaupun nanti ada buku yang menulis fikih 5 mazhab. Mazhab yang kelima itu mazhab apa? Ja'fari. Mazhab yang dianut oleh sebagian Syiah. Baik, itu yang pertama, moderat. Jadi kita itu wasati, jadi tidak ekstrim, tidak fanatik, tidak apalagi hulu. Apa itu hulu? Melampaui batas gitu. Ya tetap kita mendudukkan ya kiai, ya kita hormati sebagai manusia, artinya tidak berlebih-lebihan, itu moderat. Kemudian ciri yang kedua dari Islam yang rahmatan lil alamin itu tawazun. Tawazun itu artinya apa? Menjaga keseimbangan. Jadi orang Islam itu harus selalu seimbang dalam hidup. Ada ayat Al-Quran di dalam Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keseimbangan di dalam dunia, keseimbangan di dalam akhirat. Jadi kita tidak boleh juga bahwa kan akhirat selamanya, dunia sementara, akhirat selamanya. Kan ada itu yang populer kan, dunia sementara, akhirat selamanya, dari Sulaiman. Oh nggak apa-apa akhirat, ya udah kita dunianya tinggal, nggak boleh juga. Seimbang. Ayatnya berbunyi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah olehmu negeri akhirat, karena kita tahu akhirat itu nggak ada. Emang kalau sudah di akhirat kan hanya ada 2, surga, abadi di surga, atau
neraka meskipun berpotensi untuk ke surga. Kalau di dunia ini kan kita masih banyak apa bela-beloknya, alternatifnya masih banyak. Tapi kalau sudah di akhirat kan nggak ada. Maka tuntutlah olehmu negeri akhirat. Tapi nggak boleh lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya ada hal-hal di dunia ini karena kita hidup di muka bumi, hidup di dunia, kita berinteraksi dengan orang, kita juga harus makan, harus cari nafkah. Nah, ada yang menarik dari ayat ini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau, kepada kalian. Nah, kemudian ada larangan wala tabghil fasada fil ardi. Pak Quraisy Syihab di dalam kitab tafsirnya Tafsir Misbah mengartikan wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan berlebih-lebihan sampai melampaui batas dalam melakukan kerusakan di muka bumi. Artinya jangan melampaui batas membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang bakar-bakar kemarin itu kira-kira ngaji nggak ya? Ada nggak kira-kira yang bakar-bakar itu orang Islam? Ada. Yang rugi siapa itu? Sekian hal itu dibakar. Emang orang Islam kalau demo harus bakar-bakaran gitu? Nggak ada yang membenarkan itu. Kita prihatin. Meskipun kita tahu comornya. Siapa itu yang di Tanjung Priok itu nggak santun. Tapi nggak gitu juga kali, gitu loh. Apalagi si siapa Eko dan prihatin, sedih kita nggak suka juga gitu dengan perilakunya yang kadang tengil, tapi nggak begitu juga cara menyelesaikannya. Orang keduanya itu kan juga baru jadi anggota DPR, belum tentu hartanya, tapi itulah cara Allah mungkin mengingatkan kita semua untuk tidak, atau hati-hati, untuk waspada. Dan satu hal yang pasti pelajarannya adalah jangan bergantung kepada yang fana. Apa itu yang fana? Yang fana itu yang pasti habis, pasti binasa, pasti berakhir. Emang dengan kemewahan itu bisa membuat kita kekal? Yahsabuna annama lahum ahlan. Mereka mungkin berpandangan bahwa harta benda yang dimilikinya atau membuat mereka abadi. Enggak. Pelajaran berharganya, jangan pernah berpegang teguh sepenuhnya kepada yang pasti akan berakhir dan sirna. Berpegang teguhlah kepada yang baqo, yang pertama dan yang terakhir. Siapa? Wal awwalu wal akhir. Siapa yang pertama dan yang terakhir? Harus kita Allah. Kita nafikan semuanya. Boleh nggak kita kaya? Boleh. Tapi kekayaan yang tidak kita jadikan sebagai apa ya istilahnya, kita berpegang sepenuhnya kepada itu yang fana. Kekayaan itu akan abadi kalau apa? Ditaruh di situ, ditaruh di situ, ditaruh di kotak. Kan tiga mata ibnu Adam yang kotoa amalu ilamin salah sih. Sodako jariyah itu insya Allah abadi bersama kita dan akan menemani kita. Baik, itu ya. Jadi Islam itu seimbang, tawazun. Kemudian ada kisah ya tentang bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan dan menjaga keseimbangan di dalam menjalani hidup. Suatu ketika ada 3 orang sahabat mendatangi, dalam hadisnya ceritakan mendatangi istri-istri Rasulullah, tidak hanya satu istri. Jadi didatangi, tujuannya apa? Mau nanya tentang ibadahnya Rasulullah itu seperti apa ibadahnya. Maka dijawablah oleh mereka bahwa ya seperti itulah Rasulullah ibadah, dijelaskan. Tapi sepertinya ketiga orang ini, masa sih cuman segitu? Kira-kira bahasa Indonesianya begitu. Masa sih cuman segitu Rasulullah ibadahnya? Ya, bukankah Rasulullah sudah
sudah dijamin kan, Rasulullah kan dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bukankah Rasulullah memang sudah dijamin apa yang lampau dan yang akan datang? Itu Rasulullah. Rasulullah itu maksum, dipelihara. Apa yang dimaksud dengan maksum? Ketika Rasulullah masih kecil kan di bedah. Artinya apa? Dia tidak punya pretensi, ambisi yang sifatnya pribadi, mau dendam, mau amarah, nggak ada. Dan itu yang dimaksud dengan maksum. Dan juga begitu melakukan sesuatu pasti ditegur oleh Allah. Nah kita kan nggak, kadang-kadang sengaja melawan arus, baru sudah lewat nangis taubat kan gitu. Padahal kata teman saya, kalau kamu tahu bahwa itu salah, ngapain juga kamu nangis? Harusnya dari kemarin. Kalau kata orang Arab, fakir kebelaan takzim, berpikir sebelum berbuat. Akhirnya yang 3 orang ini, kalau gitu kita nggak akan bisa nih menyamai Rasulullah. Akhirnya yang pertama bilang, kalau gitu saya mau sholat malam sepanjang malam nggak pakai tidur. Itu. Kemudian yang kedua, saya mau puasa seumur hidup. Nah yang ketiga bilang, kalau gitu saya mau membujang selamanya, tidak menikah. Mendengar itu Rasulullah dari balik tabir keluar. Nggak boleh begitu, saya yang Nabi aja tidur. Karena bagi badanmu itu ada hak. Nggak boleh kita semalaman tahajud biar dapat surga. Nggak ada hak bagi badan kita untuk istirahat. Kemudian siapa tadi yang mau puasa sepanjang tahun? Saya aja buka. Mana lagi yang tadi tidak mau menikah? Saya menikah, saya berkeluarga. Jadi saya yang seharusnya paling berhak saja masih melakukan 3 hal yang kalian tidak mau lakukan. Artinya di situ Islam itu tawazun ya, seimbang. Baik, itu yang kedua. Tadi yang pertama tawassut, tidak ekstrim, tidak hulu, tidak berlebih-lebihan, tapi pertengahan. Kemudian yang kedua tawazun, yang ketiga tasamuh. Tasamuh itu kalau dalam bahasa Indonesia itu toleran. Apa itu toleran? Artinya menghargai perbedaan. Kita kan tertakdirkan lahir di Indonesia, dan bahkan kita ditakdirkan bertempat tinggal, bertetanggaan dengan orang yang mungkin beda bukan hanya beda suku, tapi beda agama, beda keyakinan. Gimana caranya Islam memandang, menganjurkan tasamuh? Tentu saja toleransi itu ya menghargai perbedaan. Kemudian ada satu contoh ya dari Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, artinya penganut Kristen maupun Yahudi, ta'alau, mari kita semua bersatu ila kalimatin sawain, satu common platform, satu prinsip yang sama, alla na'budu illallah, tidak menyembah kecuali kepada, wala nusyriku bihi syai'a, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, tidak menyembah kepada selain Allah, dan tidak merasa diri paling tinggi di antara yang lain. Kemudian tentu saja yang paling konkret jelas di surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Di Indonesia kalau kita tidak punya jiwa tasamuh, capek. Karena
Ya, tapi kalau bagi yang orang punya jiwa tasawuf enak, kita banyak liburnya. Banyak liburnya, apalagi yang PNS atau ASN kan banyak liburnya tuh. Sebentar-bentar libur dan libur bersama gitu kan, apalagi kalau dapatnya di Kemis, wah digabung itu sampai Senin. Dia tasamu, jadi rahmatan lil alamin. Ketiga, keempat, yaitu al-musawah. Di dalam Islam yang rahmatan lil alamin ada al-musawah. Apa itu musawah? Kesamaan, equal. Jadi Islam itu tidak hanya untuk orang Arab, tapi Islam itu juga untuk orang non-Arab. Bahkan Rasulullah dalam haji perpisahan terakhir sebelum beliau dipanggil dan menghadap kepada Allah, beliau pernah menyampaikan seluruh anak Adam, kullukum min Adam, semua kalian adalah berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam berasal dari tanah. La fadla li Arabin wal ajamin, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non Arab. Jadi itu yang dimaksud dengan musawah. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ini pasti sering disebutkan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pungkasan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Seluruh anak cucu Adam mulia. Ayatnya walaqad karramna bani Adam. Jadi anak cucu Adam semuanya mulia. Tapi di antara yang oleh karena seluruh anak cucu Adam mulia, maka kalau ada seorang yang membunuh satu manusia, itu seperti membunuh seluruh manusia. Itulah makanya ketika kemarin Afan Kurniawan yang tersebar sedemikian masif, akhirnya menimbulkan rasa solidaritas, rasa yang akhirnya muncul sebuah amarah, meskipun ada amarah yang berlebihan itu biasa, itu yang mungkin tidak terkontrol, tapi intinya adalah bahwa Islam itu sangat menghargai nyawa. Nanti kita bicara terkait dengan maqasidus syariah. Itu sudah. Kemudian berapa menit lagi, Mas? 5 menit. Baik, yang penting saja, selain Islam itu rahmatan yang itu bersifat universal, artinya apa? Tidak untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh bangsa dimanapun berada. Dan syariat Islam tidak hanya berlaku untuk satu umat tertentu, tapi seluruh umat manusia. Nah, salah satu ciri dari Islam atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ada seorang ahli usul fikih dan sekaligus fikih namanya Asy-Syatibi. Beliau memformulasikan tujuan dari syariat Islam atau tujuan Allah asy-syari' menurunkan syariat Islam ini sebagai bentuk rahmatan lil alamin itu ditandai dengan adanya 5 hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, yang itu sangat dilindungi oleh Islam. Apa itu? Yang dikenal dengan hifdzul al-maqasidul khams. Pertama, syariat Islam itu melindungi akal. Saking melindunginya akal, maka Islam mengharamkan yang namanya hal-hal yang bisa membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Innamal khamru wal maisir seterusnya. Jadi di situ khamr khamr itu kan sesuatu yang memabukkan. Hari ini khamr kan bukan hanya arak, bukan, tetapi vape pun mungkin bisa membuat, bahkan mungkin rokok kalau diisi daun-daun yang dari Aceh juga bisa memabukkan. Nah, kedua, melindungi agama.
Orang tidak boleh dipaksa masuk satu agama. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dan Islam melindungi. Kita tahu bagaimana di Madinah Rasulullah melindungi ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Hidup berdampingan dengan umat Islam di Madinah. Yang ketiga, hifdzul mal. Artinya harta benda itu boleh berpindah ke orang lain dengan syarat bisa melalui sebuah transaksi jual beli, simpan pinjam, tidak boleh dengan cara menjarah seperti yang kita lihat di, ya Allah, itu marah ya marah, tapi tetap itu nggak bisa dibenarkan ya, masing-masing akan ada hitungannya sendiri-sendiri. Tidak bisa kelompok kemudian dimintai pertanggungjawaban. Allah tetap menghitung orang per orang, misalnya wala taziru waziratun wizra ukhra, nggak bisa dinisbahkan kepada kelompok atau orang lain. Oke, yang keempat, hifdzul nasl, menjaga keturunan. Maka ancamannya apa? Az-zani atau wazani fajlidu huma mi'ata jaldah. Dicambuk. Kalau yang sudah pernah berkeluarga dikubur setengah badan dirajam sampai meninggal. Yang terakhir, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Sedemikian rupa Islam dijaga jiwanya. Jadi kalau ada orang yang membunuh tanpa hak, maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qouli hadza, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dan negara kita senantiasa dijaga, senantiasa dipelihara dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita semua sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.